thank you Bapak Yodi sama Ibu Syarifah. Oke, selamat sore semuanya. Masih aktif nih atau udah tidur ya? Apa kurang makan kali ya? Gak apa-apa, setelah ini kita akan ada dinner kok. Jadi gak apa-apa, ini sesi, belum sesi terakhir kan? Masih ada, ya setelah ini ada satu lagi. Dan untuk topik ini lebih ke e-commerce gitu ya. Atau sebenarnya mix juga, lebih ke personalization. Oke. Sekarang saya panggil narasumber-narasumber kita untuk panel ini. Narasumber pertama dengan Pak Dian Charlotte dari Head of Digital Home Credit. Tepuk tangan dong. Thank you Pak Carlo. Ini ada some fun fact juga dengan Pak Carlo. Pak Carlo ini sekarang lagi enjoy some manual brewing coffee. Kalau ada juga yang coffee enthusiast di situ, nah Pak Carlo juga sedang lagi coba-coba. Thank you Pak Carlo. Oke, untuk next narasumber kita kedua, Ibu Mikal Andita dari Head of Marketing Julo Finance. Welcome Bu Mikal. Oke, kalau Bu Mikal ini fun fact-nya Ibu Mikal itu first time mom ya. Dia working mom dan first time mom. Dan juga kita karena dari tadi ya kita lihat kok di dunia technical ini, dunia IT kebanyakan bapak-bapak ya. Jadi kita juga, kita honoring juga nih kalau misalnya ada working moms di kita di dunia martech, di dunia marketing seperti itu. Thank you Bu Mikal. Oke. Narasumber ketiga, let's all welcome Pak Budiono dari Rupa-Rupa, Chief Marketing. Tepuk tangan. Siap, thank you Pak Budi. Fun fact-nya dari Pak Budi cukup menarik nih. Pak Budi ini secara first job-nya ya, ini jauh loh dari sekarang dia udah Chief Marketing. First job-nya ternyata magician gitu. Secara first jobnya sebagai magician jadi cukup menarik gitu. Thank you. Thank you. Oke, kita mungkin nge-welcome semua di sesi kita, di panel kita. Panel kita sekarang atau topik kita di panel ini adalah hyper personalizing connected customer experience seperti itu. Karena memang di dunia sekarang kan dulu kita cuma sebut namanya personalisasi atau personalization. Sekarang ada hypernya. Jadi hyper personalization. Karena memang sekarang tuh data-datanya enggak cuma data nama. Sekarang datanya sudah banyak ya. Ada data behavior, ada data preference. Jadi kita juga secara organisasi men-reach out ke user enggak hanya dari sisi nama, tapi sudah based on memang mereka prefer apa. Seperti itu. Level personalization-nya. Oke, kita mulai ya. Mungkin pertanyaan pertamanya, pertanyaan pertama mungkin kita start dengan Pak Budi dulu. Ya. Pertanyaan pertama namanya, menurut pendapat Anda, kenapa sih personalisasi atau hyper personalization penting dalam organisasi sekarang? Iya, jadi kalau untuk hyper personalization itu sekarang penting supaya kita satu bisa lebih engage gitu ya sama customer kita gitu kan. Jadi sebenarnya supaya kita itu bisa lebih kenal, kita bisa lebih understand our customer gitu kan. Karena kita juga berpikir bahwa penting karena sekarang semua orang juga udah melakukan itu gitu kan. Dan jadi kalau kita nggak melakukan itu kayaknya ya we don't step in and then we become dinosaurs gitu ya. Jadi saya rasa sih itu apa namanya a gitu short ya. way gitu in a short word. Ya semua orang sudah melakukan kita dan lagi pula juga kalau menurut saya gitu ya. Mungkin to understand our customer better gitu jadi kayak lebih
kita punya competitive advantage lah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain. Jadi kan kalau kita lihat dengan kompetitor yang lain itu mereka mungkin they have big capital gitu ya, dan kita nggak mungkin fight dengan big capital juga gitu kan. Dan mungkin yang bisa kita lakukan dengan apa yang kita punya, mungkin kita bisa lebih know our customer better, jadi kita bisa serve them better juga dan know what they needs. Gitu. Got it, Itu got sih it. mungkin dari saya. Thank you Pak Budi. Jadi lebih ke apa? Jadi ada competitive edge-nya pertama, Ya. dan juga keduanya knowing your customer better. Jadi kalau kita sudah knowing our customer better, kita bisa serve them better juga. I see. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Carlo. Mungkin nambahin aja ya. Tadi udah good base for the answer. Mungkin kalau boleh dilihatnya dari pulling sama pushing factor ya. Jadi kalau pullingnya tuh tadi Pak Budi bilang mengenai apa namanya know customers better. Well the fact is sekarang customer kita makin rewel gak sih? Iya kan ya? Rewel in a good sense ya maksudnya ya. Jadi customer ini juga bahkan diri saya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita ngeliat dulu, especially during after COVID pandemic ya, jadi kita ngelihat digital adoption juga makin speed up gitu kan. Itu jadi kayak katalis buat adopsi digital, customer jadi makin banyak apa namanya opsi yang dia lihat, dan I think nggak tahu ya, kalau saya sendiri misalnya talk about like Grab, like ride hailing apps gitu kan, sometimes we comparing the price, right? Pasti, itu udah pasti. So Saya juga. so the commitment, the stickiness is not there lah, sorry to say. So what I'm saying here is that jadi itu jadi juga build kita punya customer expectation. Jadi aku bilang nih customer expectation tuh evolving. Jadi makin kesini tuh customer makin pengen dimengerti lah, bisa dibilang kayak gitu. Terus juga mungkin salah satu itu tadi pull factornya gitu ya. Apart from tadi mungkin juga second pulling factornya sebenarnya itulah kompetisi tadi ya. Tadi yang tadi saya bilang tadi, digital adoption bring a lot of new entrance to your market lah basically. Just like what in home credit gitu ya. Home credit home credit itu ya we are a leading offline financing, especially in the electronics and other like smartphones dan juga furniture gitu. Dan sekarang kita melihat sebenarnya dari segi kompetitif landscape-nya, kita melihat makin banyak player dari digital native gitu. Contohnya yang biru ataupun yang hijau itu ya. BNPL player itu juga mulai masuk ke dalam market kita kayak gitu. Jadi itu dua pulling factornya gitu loh. Nah pushing factornya mungkin juga aku bilang sih teknologi sebagai enablement-nya ya. Jadi kayak Pak Budi bilang tadi, teknologi itu sekarang udah sangatlah accessible ya, dan sudah bisa bilang affordable juga. Talking about let's say storage, data storage, dan juga sekarang juga advancement daripada kayak machine learning model dan lain sebagainya juga makin menggila gitu ya. In terms of talents juga sekarang makin banyak yang sudah upskill di Indo ya. Jadi maksud saya itu juga jadi kesempatan sebenarnya. Makanya tadi dibilang kalau semua orang udah melakukan karena emang teknologinya udah di sana, dan juga data is everywhere sekarang ya. Sekarang udah nggak kekurangan data, justru malah kita bingung nih data banyak banget gitu ya. Gimana ngolahnya dan gimana make sense of those data gitu. Jadi itu sih paling, karena 3 hal itu menurut saya kenapa kita perlu hyper personalize. Got it. Thank you Pak Carlo. Mungkin sekarang dari point of view-nya Mbak Mikal dari Julo. Ya, tadi kurang lebih udah disebut tentang mengerti customer, tentang kompetisi. Mungkin kalau dari saya satu hal lagi, berbicara mengenai kompetisi untuk memenangkan hati customer ya. I think kompetisi kita tuh bukan cuma melawan brand sejenis di dalam kategori, tapi winning their attention in their limited time gitu. Jadi ketika waktunya cuma segitu, terus mungkin kita berkaca lah sama diri kita sendiri. Di handphone kita terima push notification banyak gitu kan, dari banyak brand. Yang mana yang mau diklik duluan? I believe secara tidak sadar
brand yang melakukan hyper personalization itu, yang mungkin bahkan personalisasi aja deh, yang menyebut high Mikal daripada yang general aja, secara tidak sadar kita mau klik duluan dibanding yang lain gitu. Betul. Jadi secara data I believe itu juga lebih efektif secara result daripada yang tidak melakukan hyper personalization. I see. Jadi tadi nyambung juga ya dari Pak Carlo dengan karena sekarang customernya mungkin secara expectation-nya beda ya. Banding dulu ya kalau sekarang customer expect-nya oh harusnya ini sudah tahu nih ekspektasi saya seperti ini gitu. Mereka mungkin punya ekspektasi juga tinggi karena opsinya banyak. Nah, itu Tuh. juga bisa Opsinya udah tuh. semakin banyak, ekspektasi dibikin makin lama makin tinggi Betul. gitu kan. Iya. Nah, Kayak spiral up aja. kita jadi yang PR nih. Ternyata kita ya. Kita yang jadi PR, kita yang mesti catch up gitu. Betul. Ya, Iya. lawannya kan bukan cuma Julo dengan sejenis atau tadi si Home Credit dengan Benar. yang warna ini dan warna ini, tapi juga melawan push notification yang rupa-rupa gitu kan, yang diklik duluan yang mana gitu. Iya, Betul. jadinya kayak trying to win customer attention gitu kan. Iya. Daripada kompetitornya yang benar-benar sejenis, tapi sebenarnya kompetitornya semua gitu. Ya. Jadi bisa harus catch up dan perlu pakai hyper personalization supaya bisa kita catch their attention gitu ya. Oke. Nah itu secara kenapa hyper personalization ini penting. Nah sekarang pertanyaan kedua sebenarnya lebih ke benefitnya gitu ya. So sebenarnya apa sih manfaat utama yang dapat dihasilkan oleh organisasi dari implementasi strategi personalisasi yang ekstensif atau setelah implementasi strategi hyper personalization. Tadi kita sudah bahas kenapa sih penting gitu kan. Nah sekarang lebih ke saya dapat benefit apa nih atau benefitnya atau key benefit apa setelah saya sudah mengimplementasi si hyper personalization. Oke, mungkin sekarang kita start dengan Pak Carlo dulu. Benefitnya if hyper personalization done right gitu ya, harusnya kan kita jadi super ngerti setiap individual daripada customer kita gitu ya. Jadi I mean long story short, I guess all the business metrics should be improving, right? Ya. I mean, but one thing for sure is the leading metrics atau mungkin upstream metrics kayak misalnya yang indicate kayak engagement customer gitu, which resulted to like conversion rate-nya mungkin naik, terus juga engagement dan juga mungkin lebih down on the funnel kayak apa namanya, kayak customer satisfaction-nya juga mungkin naik kayak gitu ya. Tapi kalau tadi ngomongin lagging metrics-nya, business metrics-nya, of course that impact those two branches dari segi profitability ya, revenue sama cost-nya gitu. Kalau revenue, think about volume might up gitu loh. Jadi kayak misalnya a simple case like if you can like personalize kamu punya offer in terms of like let's say ya bundling gitu loh. Pas lagi kita udah di transaction page, you somehow knows that Pak Budi ini habis beli jaket, terus lu personalize, lu bilang beli winter boots kayak gitu, discount kayak gitu kan. Jadi kan tiket size-nya naik gitu ya, kayak gitu. Atau itu in terms of like ticket size per transaction, but you Bisa can naik, ya. yeah bisa naik. But you can also like increase the frequency of or number of transactions, right? Like I don't know, like for instance, like misalnya kalau di home credit kita misalnya after first transaction daripada customers depends on again some parameters which I cannot kasih tahu. Tapi yang pasti misalnya juga repayment habitnya dia, kita bisa tawarin entah di second month or third month daripada tenure-nya dia, what is next gitu loh. Apakah kita kasih dia cash loan ataupun segala macam kayak gitu. Jadi ya itu sih jadinya. Jadi itu number of recurring transaction-nya. Itu tadi volume branch kan. Kalau cost, I think quite clear ya. If we can hyper personalize each of our customers, I guess we will
we will target better ya. Target kita punya so-called offering or pricing or whatever experience to the customers. Jadi harusnya lebih dari segi cost efficiency naik gitu ya. Sehingga cost di CAC kita mungkin turun, bahkan cost retention kita juga mungkin might potentially turun juga kayak gitu. For sure, thank you Pak Kalo. Mungkin dari Bu Mikal pendapatnya? Setuju sih, mungkin touch sedikit tentang cost ya. Ujung-ujungnya kita mau orang yang sudah ada di aplikasi kita atau di brand kita sticky lah. Tapi in terms of cost, tadi udah singgung sedikit secara acquisition cost, kita tahu bahwa orang masuk ke dalam itu mahal. Ketika kita dapat seseorang masuk ke dalam akuisisi journey dan successful acquisition, kita pasti maunya sayang-sayang nih orang itu gitu. Karena cost untuk bawa orang dari luar itu mungkin bisa sekitar 4 kali atau lebih daripada untuk jagain di dalam kan. Iya. Jadi manfaatnya itu sih supaya orang sticky. Contoh actualnya di Julo seperti apa? Kalau misalkan kita ngomongin onboardingnya Julo gitu ya. Mungkin dulu ketika kita belum melakukan hyper personalization, kita cuma tahu matriksnya, berapa persen orang sukses register gitu. And we cannot do anything more about it karena ya udah itu angkanya segitu. Tapi ternyata ketika kita deep dive lebih lanjut, hyper personalizationnya dibongkar nih. Oh ternyata di dalam registration itu ada step A, B, C, D gitu. Contohnya yang pertama misalkan dari setelah install dia harus submit selfie dulu. Terus habis itu dia harus isi form yang panjang. Terus dia ada isi tambahan dokumen. Nah instead of kita bilang dia lanjutin dong registrasinya. Sekarang kita bilang spesifik, ada kesulitan foto ya, kita bantu dengan cara X. Ternyata sekarang yang kurang tuh dokumennya, dokumen penghasilan gitu, bukti penghasilan yang perlu diupload. Kita spesifik bilangnya bukan lagi ngomongin lanjutin registrasimu, tapi tolong dong upload slip gaji 1 bulan terakhir gitu. Itu very exact gitu ya. Membantu users untuk tahu sebenarnya apa sih one step yang dia harus lakuin instead of general lanjutin registrasi itu tuh apa gitu, abstrak mungkin buat user. Iya, dan mungkin make sense banget ya karena apalagi kalau fintech ya. Kalau fintech tuh onboarding journey-nya panjang ya, kayak KYC-nya panjang, di mana itu salah satu pain point atau key use cases-nya fintech. Kalau misalnya panjang, secara conversion dia sukses register apa enggak kan itu yang perlu dijagain ya Bu Mikal ya. Iya, kalau nggak sukses register dia nggak jadi apa-apa, cuma jadi cost tapi nggak menghasilkan duit yang dia buat kita. Iya. Dan mungkin touch apaan itu juga ya tadi ya. Tadi Mbak Mikal juga mention sebenarnya kalau kita nge-acquire customer atau acquire user baru secara costnya tuh bisa 3 kali lipat ya, 3 atau 4 kali lipat daripada kalau misalnya kita menjaga user atau customer yang sudah masuk gitu ya. Sebenarnya jadi bisa dibilang juga hyper personalization juga bisa menghemat cost sebenarnya. Jadi penambahan juga dari sisi Pak Kalo kan karena tadi Pak Kalo lebih ke sebenarnya bisa drive metrics upwards gitu kan, bisa drive metrics upwards, sebenarnya ticket size bisa naik, frekuensi bisa naik, dan plus kalau kita tambahin juga poinnya Mbak Mikal, not only dari sisi itu tapi bisa menghemat cost juga sebenarnya si hyper personalization ini. Jadi menarik ya, walaupun cuma satu topik hyper personalization tapi bisa menambahin dari 2 sisi untuk menambah revenue dan juga untuk menghemat cost seperti itu. Mungkin sekarang dengan Pak Budi ada additional lagi atau pendapat Pak Budi gimana tuh Pak? Nah inilah susahnya kalau ditanya ketiga yang terakhir. Semuanya udah dijawab ya kan. Top line CVR ya kan. Top line CVR udah dijawab ya kan. Bottom line gitu kan dari costnya udah dihemat. Berarti saya mau jawab apa lagi ya, cuman ada sih satu hal lagi. Jadi sebenarnya rupa-rupa itu kan kita itu omni channelnya kawan lama ya. Jadi
kita itu punya apa namanya kayak semacam digital gateway dari kawan lama kita. Produk-produknya ada produknya Ace, Informa, Toys Kingdom, Crispo dan lain-lain gitu ya. Nah jadi sebenarnya dengan hyper personalize ini sebenarnya kita bisa apa namanya kayak menjahit experience customer dari yang offline ini untuk mereka juga bisa join di online dengan pengalaman yang sama gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat apa namanya yang dulu nih waktu kita masih belum menggunakan hyper personalize gitu ya, ada orang ya, ini real case gitu ya, yang kita sering dikomplain. Jadi ada satu orang dia itu udah add to cart. Udah add to cart satu produk. Let's say produknya itu katakanlah sofa, dia udah add to cart sofa gitu ya. Tapi dia nggak check out. Ya kan? Yang kita lakukan apa sih? Kalau di e-commerce itu ya kita bombardir lah, ayo dong check out. Kita kirimin push notif, kirimin email gitu kan ya. Kita kasih voucher, ini segala macam sampai akhirnya mereka merasa terganggu. Sampai akhirnya ada satu customer yang bilang, kamu ngapain sih ngirimin saya begituan? Saya udah check outnya di offline, saya udah check out di toko, ngapain? Nah jadi kita melihat bahwa dengan kita bisa paham nih keseluruhan end to end-nya dari journey customer-nya sama dari offline sama dari online, itu kita bisa lebih paham mereka better gitu. Jadi apa namanya dengan omnichannel itu kita bisa paham bagaimana mereka behave di offline, bagaimana mereka behave di online. Dan kita nggak berusaha, kalau dulu mungkin kita masih, ayo dong coba belanja di online, tapi semenjak kita udah apa namanya going omnichannel, jadi kita berpikir bahwa ya udah dimanapun mereka mau transact, ya dimana mereka merasa nyaman mereka transact, ya kita lakukan di situ. Nah dengan hyper personalization itu kan berarti keseluruhan data nih yang kita ambil, data behavior touch point di offline ya kan, dari pembelanjaan mereka, dari cross business unit itu kan kita bisa analisa. Kemudian kita combine dengan si online. Jadinya mereka bisa merasakan satu kenyamanan yang sama gitu kan, satu customer experience yang sama ketika mereka berada di toko, begitu mereka mau belanja melalui apps masing-masing business unit, maupun ketika mereka belanja melalui rupa-rupa. Jadi sama gitu. Ya orang yang mau beli sofa ya udah kita coba untuk treat dia untuk sofa gitu. Kita nggak bombardir dulu dengan yang lain, kelarin dulu satu journey-nya gitu kan. Jadi dengan demikian mungkin impact-nya ke teman-teman juga yang mungkin punya multiple business unit gitu ya. Dengan kita bisa menganalisa datanya yang semakin kompleks, kita semakin bisa lebih paham si customer ini apa. Benefitnya ya tadi itu. Jadi kita bisa set the expectation of customer higher. Customer merasa, oh saya dimengerti nih di aplikasi ini. Aplikasi yang lain, brand lain belum tentu mengerti saya. Jadi ketika mereka mau beli, oh furniture saya belinya di rupa-rupa aja. Soalnya kayaknya paling paham nih tentang saya gitu kan ya. Jadi tadi, jadi kita jagain customernya supaya tadi yang tadi udah disebutkan juga bahwa kan untuk getting new customer more expensive ya. Sama di e-commerce pun juga seperti itu. Kita untuk nge-retain, untuk ngejagain customer-customer yang udah ada itu jauh lebih murah dibandingin kita dapetin yang baru. Jadi at the end of the day ya cost efficient gitu sih. Thank you Pak Budi, very insightful ya. Jadi sebenarnya penambahan dari Pak Budi itu lebih ke operasional. Operational efficiency. Jadi kita sebenarnya touch 3 poin ya. Dari nambahin revenue, ke menghemat cost, ke operational efficiency juga. Operational efficiency, iya. Sampai hari kita punya kayak baru tahu bahwa ada kayak semacam istilah loh. Jadi kayak web rooming. Jadi web rooming itu orang-orang tuh yang ya browsingnya di web, check outnya di toko. Oh, saya baru tahu juga. Ada yang kayak gitu, ada yang web rooming, terus kemudian ada juga yang sebaliknya gitu, store rooming. Jadi mereka browsingnya di toko gitu kan ya. Saya banyak kan store rooming, jadi ngeliat barang-barangnya gitu kan ya. Udah saya belanja ntar tunggu ada diskon gitu kan. Check outnya di online. Taruh dulu di basket. Taruh dulu ya kan. Oh ini barangnya ini gitu kan ya. Saya rasa kita semua juga di sini begitu kan. Begitu kita ngeliat ke toko gitu kan, kita ngeliat foto dulu barangnya. Gue mau yang ini nih. Ya kan simpen dulu ntar kalau lagi pas payday ya kan. Nah pas banget nih sekarang lagi payday kan belanja.
Nunggu, Ada promo. nunggu promo dulu gitu ya Pak? Iya. Iya, sama-sama kok. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir, kita open the floor nih. Mungkin ada yang bisa yang mau tanya dari, ya silakan Pak. Saya ke sana. Ini. Sebelumnya thank you untuk kesempatan bertanyanya. Mungkin pertanyaan ini lebih ke Pak Budiono ya Pak. Karena saya Ilham dari Adel Jewelry. Saya relate dengan Bapak karena kami ada online dan offline juga. Kemudian Bapak tadi mention tuh ada sebuah journey yang terputus antara online dengan offline. Nah mungkin Bapak bisa sedikit cerita bagaimana cara Bapak menyelesaikan permasalahan antara online dan offline store ini. Karena web rooming dan store rooming itu memang terjadi juga di kami gitu sih Pak. Thank you. Oke, dikumpulin pertanyaan atau langsung dijawab? Jawab aja ya. Langsung aja. Oke, jadi kalau di kita itu yang kita lakukan adalah since rupa-rupa itu kan sebenarnya kita baru berdiri, maksudnya baru kita 8 tahun lah berdiri gitu ya. Jadi data-data kita memang nggak sekaya yang offline. Nah, jadi untuk kita menjembatani antara offline dan online, satu sebenarnya permasalahannya itu adalah, ini saya nggak tahu ya permasalahan dari Bapak apa, cuman yang saya tebak mungkin salah satu yang sering terjadi itu adalah rebutan customer antara online sama offline. Saya nggak tahu itu terjadi nggak Pak di Bapak. Ya kan offline, lu jangan rebut, ini omset kita nih, omset toko. Online bilang cobain online dulu dong, yang online kan mindsetnya kan adalah ya kita nggak ngerebut kok, kita maunya itu adalah kamu cobain dulu di online, ntar kalau mau balik lagi di offline juga nggak apa-apa. Nah jadi sebenarnya saya tebak ya Pak, kebetulan benar gitu kan ya, I still can read your mind. Jadi kalau menurut saya itu yang mesti diselesaikan itu adalah top to bottom. Jadi benar-benar harus ada satu direction di mana menyebutkan bahwa satu, tadi kita bahas tuh di ruangan sebelumnya ya, KPI-nya sama. Jadi satu dulu targetnya, jangan dipecah. Kalau dipecah jadi masing-masing gontok-gontokan. Ini target saya, kamu jangan rebut target saya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan ternyata orangnya belanja di toko, mestinya achievement, katakanlah dia pergi ke toko Es Gandaria gitu ya. Terus kemudian dia check out-nya di rupa-rupa. Achievement siapa? Ya kan? Dua-duanya dapat. Es Gandaria juga dapat, rupa-rupa juga dapat. Jadi masing-masing kita sama-sama nggak punya satu kepentingan yang kita fight. Kita itu adalah contributing ke dalam kalian. Jadi kita akhirnya kita revamp, kita rombak tuh semuanya supaya kita benar-benar sama satu tujuannya. Itu satu. Permasalahan kedua nih yang saya tebak berikutnya itu adalah gimana caranya kita bisa tahu, kita bisa bawa data-datanya itu untuk kita bisa predik sebenarnya dia mau barang yang mana sih. Karena kalau offline bilang abis beli barang ini, biasanya beli barang ini. Di online beda. Terus gimana nih cara menyatukannya itu? Nah biasanya kalau seperti kayak gitu, akhirnya kita mengcombine data, kita masukin ke dalam satu buah kayak data lake. Ya, jadi data lake, jadi customer ini kita bagi juga. Jadi sekarang kita punya segmen customer offline, customer online, customer store rooming, customer web rooming, sama customer yang, dan udah gitu ini since kita juga menggunakan kayak ya di dalam tools Moengage juga kita bisa tahu customer ini kan bisa pindah-pindah. Nggak selamanya kalau orang yang store rooming dia akan store rooming, bisa aja ntar dipindah ke online. Bisa aja, jadi kita harus sadari bahwa customer yang hilang itu bukan hilang, mungkin dia udah pindah segmen loh. Gitu, nah jadi dari situ kita bisa memetakan, oke, dengan kita punya segmentasi yang lebih kompleks dan lebih komplit, itu kita bisa mempredik lebih better sebenarnya. Jadi kita nggak usah takut gitu loh. Gitu sih. Itu biasanya permasalahan yang sering dihadapin sih. Semoga menjawab kira-kira. Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Thank you. Thank you Mas Ilham, thank you juga Pak Budi sudah dijawab. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita end sesinya. Kita coba mulai dari Mbak Mikel sekarang sebelum kita tutup. Mungkin ada tips-tips yang bisa dikasih ke audiens kita, misalnya untuk organisasi-organisasi yang masih di tahap exploration. Jadi mereka masih eksplorasi
hyper personalization itu seperti apa sih? Atau kita coba start di mana gitu? Tips-tipsnya seperti apa tuh Bu? Ya mungkin kalau startnya terms hyper personalizationnya mungkin bisa jadi agak menakutkan gitu ya. Tapi itu sebenarnya personalisasi kok gitu. Personalisasi yang di-apply di berbagai macam hal aja gitu. Jadi seberapa scale yang bisa dimulai untuk setiap brand atau setiap company mungkin beda-beda. Tapi di level manapun mulainya itu pasti bermanfaat untuk customernya gitu. Itu pasti create differentiation dan give more effectiveness kepada campaignnya compare to kalau misalkan nggak ada sama sekali. Yang kedua mungkin mau nggak mau hyper personalization ini core-nya berkaca dari data ya. Mau datanya sedikit atau it's a big data, dua-duanya tetap useful, I believe. Jadi memang perlu ada extra effort untuk ngulik datanya itu gitu. Sebenarnya customer ini udah ada di stage mana, apakah customer ini happy nggak dengan kita dan lain-lain. Mungkin contoh realnya kalau di Julo di hyper personalization di existing customer kita itu kita lakuin bagi-bagi customer segmennya based on behavior customer. Contohnya kita kan produknya kredit digital ya, jadi orang bisa punya limit seperti kartu kredit dia punya limit up to 50 million. Terus ada orang yang sekarang lagi punya limitnya besar. Oke, kita arahkan ke produk yang sesuai. Misalkan kita arahkan ke core produk kita tarik dana. Tapi ketika orang limitnya mungkin relatif kecil, nggak relevan nih. Untuk produk tarik dana kurang relevan, kita arahkan ke produk-produk yang mungkin ticket size-nya lebih kecil. Contohnya ke pulsa, ke paket data, ke top up e-wallet. Begitu juga dengan segmen lain, misalnya orang yang lagi baru aja naik limit gitu, naik kredit limit. Nah mungkin berita itu yang dia paling pingin denger gitu kan, itu adalah news yang dia pengen denger dari Julo, bukan sekedar ngasih tahu ayo transaksi sekarang, tapi appreciate dulu si orang ini dengan kasih tahu limit kamu sekarang naik loh, selamat and so on and so forth. Jadi itu ya kira-kira. Thank you Bu Mikal. Mungkin Pak Budiono ada tips-tipsnya atau advice-nya? Tipsnya ya, jadi satu mungkin yang kita lakukan itu adalah invest in manpower yang tepat lah. Ya, jadi timnya yang tepat dulu, kemudian baru kita invest di tool gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih maunya apa sih. Kadang-kadang orang pengen hyper personalize, emang apa yang mau dicapai sih dengan hyper personalize itu? Gitu kan. Terus apa yang mau didapatkan dari situ. Jadi itu dulu yang kita start small gitu kan. Jadi maksudnya kita start small, jangan maksudnya ya kadang-kadang kita, apalagi kita dulu punya data dari offline banyak banget gitu ya. Jadi kita pokoknya maunya semuanya gitu. Karena kita jadi akhirnya kita pengennya kita kan bisa dapetin data A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kita bisa olah segala macam. Tapi kita coba cari mungkin kita menggunakan kayak konsep Pareto, apa sih hal-hal kecil tuh yang tapi punya impact terhadap expectation customer. Itu dulu tuh yang dikejar gitu kan ya, untuk bisa nge-boost experience customer better. Gimana cara untuk bikin small things ini nih bisa membuat experience-nya dia Gitu ya. impact-nya yang paling gede gitu. Itu sih saran saya mungkin ya. Thank you Pak Budi. Silakan Pak Carlo. Udah dijawab semua. Udah jawab. Mungkin ada tips and tricks lain nih. Apa ya? Sebenarnya nuansnya sama. Jadi again, kalau depends on the state of the company ya, or the brands. Yeah. So let's not talk about hyper personalized first. Have you done any personalization even before? Yeah. Like, Yeah. if not, then start there. So, tapi hal yang sama dari semua itu adalah ya mau personalize itu kan kita harus punya data ya.
Ya. Memang data ada di mana-mana dan again ini depend on the nature dari company tadi. Kalau yang banyak di offline kan based on tadi mungkin let's say use case yang tadi high impact use cases tadi yang kita prioritize, do we need another data points? Ya. For instance, let's say ya butuh gitu. Apart from point of sale post data point gitu mungkin okay, then how can we develop an MVP to get another data point gitu, misalnya bikin a simple apps or even like web landing something like that untuk dapetin itu. Terus juga of course data management is very important. Having data but not able to so-called repository itu yang Jadi raw benar, data yang semua, rapi ya. gitu. Terus kayak of course on top of that the second layer of course the analytical powernya gimana sih kayak gitu. Sama juga mungkin culture juga very important ya teman-teman. Jadi hyper personalized is like a iteration process, right? Jadi pasti iteration itu pasti antara gagal atau bukan gagal sih, Testing langsung terus. kena Ya. atau kayak lu harus belajar lagi gitu loh. Nah, I think company atau brand have to have this leadershipnya harus menyiapkan so-called mindset or even konkretnya deh budget untuk some special force itu melakukan eksperimentasi seperti itu sih. Karena they need lots of iteration to understand because they have to like keep injecting the model kan supaya lebih pinter kan kayak gitu sih. Oke, thank you Pak Carlo, cukup menarik. Jadi cukup insightful juga semua jawaban dari Pak Budi, Mbak Mikal, sama Pak Carlo. Dan itu udah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak atas waktunya. Itu saja tepuk tangan kita. Terima kasih.